apa yang kita dulu dengar pada saat kita SD sampai sekarang kan kita ingat. Betul. Jadi kita sudah mulai mengenalkan sejak dini sesuai dengan kapasitas anak kita, anak-anak itu untuk bagaimana narkoba itu memang berbahaya. Jadi baik berbahaya buat kesehatan secara umum, kesehatan fisik segala macam, tapi juga bagaimana narkoba ini berbahaya buat kesehatan mental dan hukum. Itu yang tidak kalah penting. Ada pertanyaan, kenapa sih kok sejak dini? Ternyata di panti, anak usia 14 tahun sudah terpapar judi online dan narkoba. Apa sih? Itu loh, udah mulai. Iya, Hari Anti Narkotika Internasional diperingati setiap tanggal 26 Juli setiap tahunnya. Dan tema pada kesempatan kali ini di tahun 2025 adalah memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan dan juga rehabilitasi menuju Indonesia Emas 2045. Bersama narasumber hebat kita, Bro Aziz, yang merupakan pimpinan dari Wisma Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan juga Narkoba Wisma Taraksis, kita akan membahas tuntas masalah ini selama 1 jam ke depan. Bro Aziz. Oh iya, kasih salam dulu sama Bro Aziz. Bisa nggak? Bisa tuh. Coba, aku mau kasih pantun buat Bro Aziz. Oh, mau kasih pantun nih Bro Aziz. Boleh. Makan jagung gagak di kota Paris. Cakep. Apa kabar Bro Aziz? Alhamdulillah baik. Apa kabar Bro Aziz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Bro Aziz, hari ini kita akan membahas tema yang sedang hangat. Pada tanggal 26 Juni nanti, masyarakat global akan merayakan atau memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI. Ini? Iya, HANI. Bro Aziz, temanya cukup menarik, yaitu memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan dan juga rehabilitasi. Nah, pertanyaan awal deh, kira-kira Bang Jawi ada pertanyaan nggak? Ada. Coba pertanyaannya gimana? Bro Aziz, apa sih sebetulnya yang dimaksud tindakan preventif dalam penyalahgunaan narkoba itu? Oke. Bang Jarwi ya? Hai, salam kenal ya. Kayaknya baru perdana ini bersama Bang Jarwi ya. Jadi tadi pertanyaan Bang Jarwi, apa sih sebenarnya upaya preventif itu? Jadi upaya preventif itu adalah upaya pencegahan agar masyarakat atau kita tidak sampai terkena dengan masalah narkoba. Terkena itu bisa saja kita mulai menggunakan atau bahkan terjerumus di dunia narkoba, baik kita sebagai pengguna atau sebagai bandar atau produsernya. Jadi upaya preventif ini adalah upaya yang jauh lebih baik karena mengobati itu, mencegah itu jauh lebih murah, jauh lebih baik daripada mengobati. Narkoba itu kalau sudah sampai mengobati, ada beberapa teori yang mengatakan sekali pakai narkoba tidak akan sembuh. Jadi bisa seumur hidup, kan bahaya. Jadi kalau kita nggak mau sampai terjerat di dunia narkoba, upaya preventif atau pencegahan menjadi hal yang sangat pokok harus kita lakukan. Jadi pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya. Preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Ngerti nggak Bang Jami? Enggak. Bro Aziz, kira-kira kan pencegahan. Pencegahan itu menurut hemat saya itu harus dimulai dari diri sendiri, Bro Aziz. Dari keluarga, dari individu itu sendiri. Lalu bagaimana cara kita mencegah agar kita secara pribadi ini tidak terpapar oleh penyalahgunaan narkoba? Jadi terima kasih, pertanyaannya luar biasa bagus. Jadi pencegahan itu sebenarnya bagaimana strategi kita untuk kita tidak mengenal itu kita jadi namanya kenal itu kita tahu tapi tidak harus kita terjerumus menggunakan. Jadi ada beberapa masyarakat yang menstigma dalam tanda petik isu-isu atau topik terkait dengan hal yang negatif. Tapi contoh tidak mengenalkan seks sejak dini.
Jadi anak-anak itu juga mesti dikenalkan seks edukasi namanya itu sejak dini. Begitu juga narkoba. Jadi masalah narkoba itu mesti hadir pada masyarakat itu sejak dini. Jadi kapasitas anak-anak mesti kita berikan edukasi terkait dengan upaya-upaya pencegahannya. Nah ini harus disesuaikan dengan usia anak. Jadi kalau usia anak TK sudah barang tentu kita tidak bicara bagaimana dampak atau bagaimana jenis narkoba yang sampai bermacam-macam jenis, tapi kita cukup mengenalkan bahwa jangan pernah minum minuman yang beralkohol atau mengurangi makanan-makanan yang dijual di pasar-pasar bebas misalnya. Cukup makan makanan yang dibawakan ibu dari rumah, bontot dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya yang simpel. Begitu juga misalnya kalau seks edukasi kan mulai mencontohkan, oh ini jenis kelaminnya laki-laki, ini perempuan. Kalau laki-laki itu mainnya dengan laki-laki, kalau dengan perempuan ini bukan muhrim. Jadi kita sudah mulai mengenalkan sejak dini sesuai dengan kapasitas anak kita, anak-anak itu untuk bagaimana narkoba itu memang berbahaya. Jadi baik berbahaya buat kesehatan secara umum, kesehatan fisik segala macam, tapi juga bagaimana narkoba ini berbahaya buat kesehatan mental dan hukum. Itu yang tidak kalah penting. Ada pertanyaan Mas Firman, jadi kenapa sih kok sejak dini? Ternyata di Panti anak usia 14 tahun sudah terpapar judi online dan narkoba. Beneran nih? Bener Bang Jarwo. Jadi kalau Bang Jarwo nggak mau gangguan jiwa, nggak mau gila, nggak mau ditangkap polisi, jangan pernah bersentuhan sama narkoba. Sehingga harus sejak usia dini. Kalau dia kena di usia SMP, maka SD harus sudah diajarin. Jangan sampai kamu pakai narkoba. Kenapa? Karena kalau pakai narkoba, efeknya akan terjadi ini. Jadi pada saat kita memberikan edukasi ke anak-anak, itu mesti kita sampaikan akibat yang ditimbulkan, bukan manfaatnya. Nah, karena mereka belum bisa menelaah, ya kan? Kecuali udah dewasa di mahasiswa, bolehlah kita berdiskusi tentang misalnya kalau yang sekarang tren ganja mau dilegalkan, gitu kan? Jadi ya kita boleh diskusi, yuk kita diskusi tentang kenapa ganja dilegalkan, kemudian kenapa kita yang dipraktisi rehabilitasi tetap kekeh untuk tetap ganja masuk golongan narkotika dan nggak boleh dilegalkan. Kita bisa diskusi itu pada saat memang daya nalar kita, daya rasionalisasi kita sudah bisa mapan. Tapi untuk anak-anak nggak perlu. Jadi anak-anak cukup dikenalkan dengan yang sederhana-sederhana, kemudian dampak yang ditimbulkan apa, jenisnya apa, nggak juga kita harus muluk-muluk ini ada sinte bentuknya begini. Mereka nggak dikasih orang sesuatu yang tidak jelas bentuknya, asalnya kita nggak kenal orang itu dengan pertama. Kita mesti ajarkan ke anak-anak mulai sejak waduh, enggak. Kenapa Bang Jarwo? Tadi aku tidak didukung sama Rajis, tak maafkan enggak? Itu enggak apa-apa. Namanya enggak aman. Bu Rajis, tadi kan pengenalan sejak dini, atau pendidikan dimulai sejak dini, bahkan dari usia taman kanak-kanak. Lalu apakah pemerintah kita, Bu Rajis, sudah melakukan tindakan preventif sedemikian masif sampai ke tingkat dasar seperti anak-anak tadi, Bu Rajis? Itu yang saya sebagai praktisi di dunia rehabilitasi sebenarnya agak prihatin terkait dengan itu. Saya tidak melihat atau belum melihat saat ini secara bersama-sama kita memang betul-betul memerangi narkoba. Artinya kalau kita lihat bagaimana kurikulum sekolah di tempat kita, itu juga belum mencerminkan hal-hal yang misalnya, mohon maaf, kita mesti masukkan ke dalam kurikulum sekolah terkait dengan bahaya narkoba. Itu sejak dini. Jadi kalau anak TK, mungkin nanti
Bang Jarwi bisa juga berperan nih, dongeng tentang bahaya narkoba di TK. Itu sangat membantu. Di kita belum. Bahkan sampai sebesar ini pun saya belum pernah dengar tuh di sekolahan terus diajarin Dan masuk kurikulum. apalagi masuk kurikulum. Nggak masuk kurikulum aja kan. Sekarang yang dilakukan lebih pada kegiatan-kegiatan seremonial saja. Ya, kita mau mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba di sebuah sekolah, dikumpulin anak-anak, kumpul semua, kita ngomong. Saya pikir ya daripada enggak boleh, tapi jauh lebih bagus kalau ini secara terstruktur masuk ke kurikulum. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diskusi juga dengan beberapa ahli pendidikan. Mereka juga mengatakan boleh juga ini kita uji coba nih, dimasukkan coba di kurikulum, nanti diuji coba di beberapa sekolahan saya dulu, kemudian kita evaluasi bagaimana hasilnya. Tapi kan mengevaluasi kurikulum atau program pendidikan itu nggak mudah, karena nggak langsung kelihatan kan. Jadi kelihatannya bisa 10 atau 15 tahun yang akan datang gitu, baru hasil itu kita lihat. Pada saat kita mengedukasi anak sekolah misalnya sekarang SD, kita lihat sampai SMA, apakah SMA dia cukup membuka. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat apa yang kita dengar pada saat kita SD sampai sekarang kan kita ingat betul. Ajaran-ajaran agama, kalau waktu SD dulu setiap hari Senin periksa kukunya, itu ingat. Nah, apakah memotong kuku secara periodik setiap minggu dan lain sebagainya itu bisa tertanam sejak dini? Jawabnya bisa, karena memang dari dulu kita diajarkan itu. Nah, kelihatannya kan sederhana, tapi pada saat kita sekarang sudah dewasa, rasanya seminggu nggak potong kuku kok. Nah, jadi terbiasa. Karena tertanam dari dulu. Nah, itu yang menurut saya tidak cukup pemerintah. Jadi memang peran serta masyarakat juga mesti muncul. Karena pemerintah ini dalam tanda petik tidak cukup kaya. Tidak cukup kaya dengan organisasi, tidak cukup kaya dengan finansial, tidak cukup kaya dengan orang-orang yang punya kapasitas itu, sehingga kita mesti bersama-sama. Karena ini kan nggak hanya di pendidikan formal. Nah, misalnya mohon maaf, kalau pemerintah tidak bisa masuk di sekolah-sekolah negeri, mudah-mudahan kalau masyarakatnya peduli kita bisa masuk di kelompok-kelompok pengajian. Ada anak ngaji sore, sekali waktu kita diskusi tentang bagaimana bahaya narkoba. Ini harus dilakukan sejak dini dan berkesinambungan. Jadi nggak bisa, oh sekarang ada program kerjain, kejar semua ngeroyok itu, besok hilang. Begitu juga sosialisasi yang lain. Kalau kita lihat tayangan TV, berapa tayangan TV bisa kita lihat terkait dengan bahaya narkoba? Sangat terbatas. Baleho mana yang ada pesan-pesan terkait dengan bahaya narkoba? Padahal satu generasi hilang. Kalau orang dijajah sekarang mungkin di Gaza dan Israel luar biasa gempur dengan bom, ternyata negara kita nyaris hilang satu generasi kalau narkoba masuk dengan bebas seperti ini. Terus dibiarkan. Walaupun nggak dibiarkan, pada kenyataannya juga terbiarkan. Karena sekali lagi saya sebagai praktisi di dunia adiksi, di rehabilitasi, saya melihat anak dari kecil sampai dengan orang tua yang tidak memandang kasta lagi. Ada yang mulai dari petani, ada yang eksekutif, ada yang legislatif, ada yang legislatif, ada yang polisi, ada tentara, ada dokter, ada perawat, ada rakyat biasa, semuanya lah. Jadi nggak pilih kasih. Dan pada saat sudah kena ini, saya belum ketemu yang nggak bermasalah. Pasti bermasalah. Dan yang dibawa ke lembaga rehabilitasi atau ke layanan-layanan rehabilitasi selalu sudah ada masalah. Apakah dia mulai konflik keluarganya muncul, atau dia problema hukum muncul, gangguan mentalnya sudah muncul dan lain-lain. Itu juga sama berarti tadi harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Iya.
Emang bro jadi tahu Beliau tahu dong, tingkat ini itu sudah ada pelajaran anti korupsi. tapi kan di sini Betul. juga Di SMP ya, di SMP ada anti korupsi. Tapi bahaya narkoba belum belum ada. ada. Belum ada. PR nih buat Ini pemerintah. PR buat pemerintah. Iya, jadi di SMP sudah ada pendidikan anti korupsi, tinggal pendidikan bahaya narkoba ya dulu. Ini udah bisa. Bro Ajis, tadi sudah disampaikan oleh Bro Ajis, soalnya ini dari kita, kemudian PR untuk pemerintah dimasukkan kurikulumnya juga nih ke SD, SMP dan SMK. Bro Ajis, selain diri kita mencegah, tentunya peran keluarga juga sangat penting. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh keluarga agar anaknya tidak terpapar narkoba? Ya sebenarnya kan kalau kita bicara preventif, kita juga bicara orang pakai narkoba itu apa sih penyebabnya? Kan gitu. Kalau kita di preventif itu mengatasi penyebab tadi, maka insya Allah selesai. Jadi kalau kita bicara orang pakai narkoba atau orang gangguan jiwa, itu kan sebenarnya penyebabnya karena 3 domain besar. Karena organ biologis, karena kerusakan organ atau memang keterbatasan organ kita. Kemudian yang kedua karena sosial dan karena psikoedukasi. Ini yang mesti kita garap semua. Tadi benar, kalau kita proses edukasi dan sosialisasi tadi mulai sejak dini, tapi yang tidak kalah penting juga faktor psikoedukasi dan budaya yang dimunculkan di keluarga. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul sehat secara mental buat tumbuh kembang anak. Sekarang kan enggak, kita agak abaikan itu. Bahkan beberapa kasus yang kita jumpai, perceraian itu salah satu faktor yang sangat dominan untuk menjadikan anak-anak menjadi gangguan jiwa dan konflik di kemudian hari, sehingga kecenderungan dia bisa menggunakan narkoba cukup tinggi. Nah, ketahanan mental ini pun dimulai dari keluarga. Bagaimana pola komunikasi dengan keluarga yang efektif, apalagi sekarang di era gadget kan, di era HP ini di rumah komunikasi nyaris tidak terjadi, nyaris hilang ya. Bahkan ya duduk bersama saja, kita coba lihat kalau ada yuk kita makan bersama gitu kan. Kalau dulu sebelum makan kan kita bisa ngobrol, ngomongin apa cerita. Sekarang semua asik dengan HP-nya masing-masing, begitu nasi datang baru kita megang nasi. Terus kapan waktu kita untuk kita bisa komunikasi dengan anak? Kapan kita bisa mendengarkan anak? Kapan anak bisa menjadikan kita sebagai public figure di keluarga? Ini sungguh sangat penting. Gitu. Jadi tadi benar peran keluarga menjadi sangat dibutuhkan dalam pola asuh ini. Ini yang akhirnya membuat upaya preventif ini cakupnya luas sekali Mas. Jadi nggak bisa kita hanya bicara sosialisasi dan edukasi, tapi kita juga bagaimana menyiapkan keluarga-keluarga yang keluarga ini bisa dengan ketahanan mentalnya, mental dan spiritual kalau saya bilang, karena di Wisma Ataraxis di Panti ini kami mencoba untuk juga menguatkan spiritual. Karena kalau hanya mental saja tanpa peran spiritual yang kuat, saya pikir ya agak sombong ya, karena ada Allah di balik semua itu. Nah ini yang harus kita kuatkan. Nah menguatkan ini sekali lagi tidak mudah, karena memang kita mesti bagaimana mendidik anak kita dengan lebih baik. Mereka hormat ke orang tua, mereka berani berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana mengurangi, mencegah, meminimalkan stres buat mereka, bagaimana melatih mereka untuk memecahkan masalah, ya kan? Kita nggak ada. Sekarang saya juga belum lihat tuh kesehatan mental masuk ke sekolah. Bagaimana belajar untuk pemecahan problem solving, stress management stress kita belajar di sekolah. Kemudian bagaimana kita memilih teman di sekolah. Pada saat anak ini mempunyai ketahanan mental yang bagus, maka anak bisa mengatakan tidak untuk diajak temannya nggak benar, untuk bergaul dengan teman yang nggak benarnya. Dia punya mekanisme coping, kita punya daya tahan
secara pribadi yang lebih matang. Fondasi dari keluarga yang kuat. Fondasi dari keluarga yang jauh lebih kuat. Dan kita sebenarnya kalau di Muslim sudah jelas, ya kan? Ikut aja Rasulullah bagaimana mendidik anak-anaknya, selesai urusan. Betul banget, tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Bro Adis, bahwasanya handphone itu justru mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya bener, makanya aku itu bro nggak suka main handphone. Karena nggak mau terlalu terpapar oleh handphone. Bukan, Kenapa? karena nggak punya HP.